Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya bersama kelompok saya yang terdiri dari Pipi Arni Lestari, Rizky Kurnia Marta, Sauki Najmi, dan Nasa Jali. Judul besarnya yaitu Kitab Tercelanya Kikir dan Tercelanya Cinta Harta. Bahwa harta itu tidak terlepas dari faedah dan bahaya. Faedah termasuk yang melepaskan dan bahaya termasuk yang membinasakan. Membedakan antara kebajikan dan kejahatannya itu termasuk hal yang sulit, yang tidak mampu membedakannya, selain orang-orang yang mempunyai mata hati atau basyirah pada agama, dari ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Orang yang tidak mempunyai harta mempunyai dua keadaan. Yang pertama kanah atau merasa cukup apa adanya, dan yang kedua loba. Yang satu adalah tercela dan yang satu lagi adalah terpuji. Dan orang yang loba mempunyai dua keadaan. Yang pertama, loba pada yang ada di tangan manusia lain dan menyiapkan diri bagi pekerjaan-pekerjaan dan perusahaan-perusahaan, serta tiada mengharap dari bantuan makhluk lain. Loba itu yang terjahat dari dua keadaan tersebut. Dan yang memperoleh atau yang berpunya mempunyai dua keadaan juga. Yang pertama menahan disebabkan kuatnya kekikiran dan kelobaan dan membelanjakan. Yang satu tercela dan yang satu lagi terpuji. Orang yang membelanjakan hartanya itu mempunyai dua keadaan. Yang pertama memboros dan yang kedua berhemat. Yang terpuji ialah berhemat. Adapun pasal 14 insya Allah Ta'ala, yaitu yang pertama tercela harta, yang kedua terpujinya, yang ketiga penguraian faedah harta dan bahayanya, yang keempat tercelanya rakus dan loba, yang kelima keutamaan sifat pemurah, dan yang keenam hikayat atau kriteria orang pemurah, yang ketujuh tercelanya kikir, yang kedelapan kriteria orang kikir, yang kesembilan mengutamakan orang lain atau al-itsar dan kelebihannya, yang kesepuluh batas kemurahan dan kekikiran, yang kesebelas obat kikir, yang kedua-belas kumpulan tugas mengenai harta, yang ke-13 tercelanya kaya dan terpujinya miskin insya Allah Ta'ala. Penjelasan tercelanya harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta harta dan kemuliaan itu menumbuhkan nifak atau sifat orang munafik dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih banyak merusakkan dibandingkan dengan cinta harta dan kemegahan pada agama seorang muslim. Tiap-tiap apa yang telah kami bentangkan pada kitab zuhud dan kemiskinan tentang tercelanya kaya dan terpujinya miskin, semuanya itu kembali kepada tercelanya harta. Maka kami tiada akan memanjangkan dengan mengulang-ulanginya. Dengan demikian pula tiap-tiap apa yang telah kami sebutkan tentang tercelanya dunia, maka mencakup tercelanya harta. Secara umum, karena harta itu sendi dunia yang terbesar, dan sesungguhnya akan kami sebutkan sekarang apa yang datang dari agama mengenai harta khususnya. Selanjutnya terpujinya harta. Di sini dikatakan bahwa Allah Ta'ala menanamkan harta itu kebajikan atau khair pada beberapa tempat dari kitab Allah yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya harta yang baik bagi orang yang baik. Setiap yang datang pada agama tentang pahala sedekah dan haji, maka itu adalah pujian kepada harta, karena tidak mungkin tercapai dua kali selain dengan harta. Jadi kesimpulannya adalah harta itu alat dan jalan kepada maksud yang sah, dan dapat pula diambil menjadi alat dan jalan kepada maksud-maksud yang batil atau salah, yaitu maksud-maksud yang mencegah dan kebahagiaan akhirat dan menyumbat jalannya ilmu dan amal. Jadi harta itu terpuji dan tercela. Selanjutnya adalah bahaya harta. Ketahuilah bahwa harta itu seperti ular, padanya ada racun dan ada juga obat. Maka faedahnya obat itu dan bahayanya itu racunnya. Siapa yang mengetahui bahaya dan faedahnya, niscaya kemungkinan ia untuk menjaga diri dari kejahatannya dan mengalir faedah daripada kebajikannya. Adapun faedah keagamaan, maka semua terbatas pada 3 bagian. Yang pertama, bahwa ia membelanjakan harta itu kepada dirinya. Yang kedua,
kedua, apa yang diserahkan kepada manusia, dan yang ketiga, apa yang tidak diserahkan kepada manusia tertentu. Adapun bahaya keagamaan dan keduniaan, yang pertama, menarik kepada perbuatan maksiat, yang kedua, menarik kepada bersenang-senang hal yang diperbolehkan, yang ketiga, tidak terlepas seorang jua pun daripadanya. Tercelanya rakus dan loba. Ketahuilah bahwa kemiskinan itu terpuji, sebagaimana telah kami kemukakan pada kitab kemiskinan. Akan tetapi, sayangilah bahwa orang miskin itu bersifat qanah, atau merasa cukup apa adanya, terputus loba, atau tidak bersifat loba dari harta orang lain, tidak menoleh kepada apa yang di tangan mereka, dan tidak bersifat rakus, mengusahakan harta sebagaimanapun adanya jalan yang akan ditempuh. Selanjutnya, obat rakus dan loba. Bahwa obat rakus dan loba ini tersusun dari 3 dasar. Yang pertama, sabar, yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Perkara yang pertama itu adalah perbuatan. Perkara yang kedua, apabila mudah baginya pada masa sekarang apa yang mencukupi baginya, maka tiada sayangilah bahwa ia berada pada sangat kegoncangan bagi masa depan. Yang ketiga, bahwa ketahui apa yang ada pada kana atau merasa cukup itu kemuliaan tidak memerlukan kepada orang. Yang keempat, bahwa banyaklah yang menjadi angannya tentang kesenangan Yahudi, Nasrani, manusia hina, orang bodoh, dan bangsa Kurdi. Yang kelima, memahami akan bahaya pada pengumpulan harta. Selanjutnya yaitu keutamaan sifat pemurah. Di sini dikatakan bahwa harta itu jikalau tidak ada, maka sayangilah hamba itu keadaannya atau qanah dan sedikit loba. Jikalau harta itu ada, maka sayangilah keadaan itu mengutamakan orang lain, pemurah, berbuat ma'ruf dan menjauhkan diri dari kikir dan bakil. Maka sesungguhnya sifat pemurah itu adalah sebagian dari akhlak Nabi alaihi salam, dan pemurah itu pokok dari pokok-pokok keselamatan. Dari hal sifat pemurah itu diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sifat pemurah itu adalah sepohon kayu dan dari kayu surga, dahan-dahannya terkulai ke bumi, maka siapa yang mengambil sedahan daripadanya, niscaya dahan itu membawanya ke surga. Selanjutnya, tercelanya kikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari sifat kikir. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu yang membawa mereka kepada penumpahan darah dan menghalalkan yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari sifat kikir. Sesungguhnya kikir itu mengajak orang-orang sebelum kamu, lalu mereka menumpahkan darah mereka dan mengajak mereka, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan, dan mengajak mereka, lalu memutuskan silaturahim di antara mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan masuk surga orang kikir, penipu, pengkhianat, dan yang jahat sifatnya pada suatu riwayat tersebut, atau pemaksa, dan pada suatu riwayat lagi, dan yang membangkit-bangkitkan pemberiannya. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama itu mematuhi sifat kikir, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga manusia yang mengherani atau membanggakan dirinya sendiri. Selanjutnya, kriteria orang kikir. Di sini dikatakan diceritakan bahwa ada seorang di Basrah, seorang laki-laki kaya yang kikir, lalu ia diundang oleh setengah tetangganya dan dihidangkan kepadanya daging goreng dengan telur. Maka dimakannya dengan lahap dan banyak diminumnya air, lalu perutnya mengembung dan menjadi bahaya dan kematian baginya. Ia berpaling ke kanan dan ke kiri taat kala keadaannya telah menyulitkannya. Lalu diterangkan keadaannya kepada dokter. Dokter itu pun menjawab, tidak apa-apa, muntahlah apa yang kamu makan. Laki-laki itu lalu menjawab, wah, aku muntahkan daging goreng dengan telur, mati dan tidak itu. Selanjutnya yaitu mengutamakan orang lain, bahwa sifat pemurah dan kikir itu masing-masing daripadanya terbagi kepada tingkat-tingkat. Tingkat pemurah yang tinggi ialah mengutamakan orang lain atau al-itsahar, yaitu ia bermurah dan memberikan harta, serta ia sendiri memerlukan kepada harta itu. Dan pemurah itu sesungguhnya ibarat memberikan apa yang diperlukan kepada orang lain yang memerlukan atau tidak memerlukan, dan memberikan serta memerlukan diri sendiri kepada benda itu adalah lebih berat. Sebagaimana alat pemurah kadang-kadang
berkesudahan kepada manusia itu memberikan kepada orang lain serta ia sendiri memerlukan kepadanya, maka kikir itu kadang-kadang berkesudahan kepada orang yang bersifat kikir terhadap dirinya sendiri serta ia memerlukan kepadanya, maka banyaklah yang kikir yang memegang harta dan ia sakit lalu tidak mau berobat. Ia ingin kepada suatu keinginan lalu tiada mencegahnya dari keinginan tersebut selain oleh kikir dengan harga barang yang diinginkannya. Maka sifat pemurah itu salah satu dari akhlak Allah Ta'ala, dan mengutamakan orang lain adalah yang tertinggi dari tingkat-tingkat pemurah. Selanjutnya yaitu adalah batas kemurahan dan kekikiran. Baiklah, selanjutnya adalah batas kemurahan dan kekikiran. Harta itu dijadikan untuk suatu hikmat dan maksud, yaitu pantasnya harta itu bagi keperluan makhluk dan mungkin menahannya dari pengeluarannya kepada apa yang dijadikan harta itu untuk dikeluarkan, dan mungkin memberikannya kepada pengeluaran kepada apa yang tidak baik dikeluarkan. Maka mungkin pengeluaran itu dengan adil, yaitu bahwa harta itu dijaga di mana yang harus dijaga dan diberikan di mana yang harus diberikan, maka menahannya di mana harus diberikan itu kikir, dan memberikannya di mana seharusnya ditahan itu pemborosan atau mubazir. Dan diantara yang dua ini terdapat tengah-tengah, yaitu wasat, dan itulah yang terpuji. Dan seyogolah bahwa sifat pemurah dan kemurahan hati itu ibarat dari yang demikian, karena Rasulullah SAW tidak disuruh selain dengan sifat murah. Selanjutnya obat kikir. Obat kikir yaitu ketahuilah bahwa kikir itu sebabnya ialah cinta harta, dan cinta harta itu mempunyai dua sebab. Yang pertama, cinta nafsu keinginan. Yang kedua, bahwa dicintainya harta itu sendiri. Dan sesungguhnya obat tiap-tiap penyakit itu ialah dengan lawan sebabnya. Maka kecintaan nafsu syahwatnya diobati dengan mencukupkan atau kanah, dengan sedikit dan dengan sabar, dan panjang angan-angan diobati dengan banyak mati dan melihat pada kematian teman-teman yang sebaya dan lamanya payah mereka mengumpulkan harta dan layaknya harta itu sesudah mereka. Sesungguhnya harta itu tidak akan terpelihara selain di gudang-gudang dan dengan penjaga-penjaga. Gudang-gudang dan penjaga-penjaga itu tidak mungkin diperoleh selain dengan harta, yaitu memberikan atau mengeluarkan dirham dan dinar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti, karena saya baru belajar juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.